Halo teman-teman, kali ini aku bakal bahas soal lanjutan dari video sebelumnya seputar kontra, tapi di sini aku bakal bahas gimana caranya dulu aku bisa dapetin project pertama di kontra. Dan di sini aku pengen disclaimer dulu karena kebetulan background aku sebelum aku pakai kontra, aku udah pernah punya pengalaman di project freelance. Jadi cara yang aku lakuin ini bakal sangat possible kalau misalnya seenggaknya kamu udah pernah punya pengalaman nge-handle project freelance, terus profil freelance kamu udah lengkap, dan kamu punya portfolio menarik. Kalau misal kamu belum punya tiga ini, aku rasa mungkin bisa-bisa aja, tapi peluangnya mungkin nggak terlalu besar. Jadi, aku saranin kalau misalnya teman-teman pengen menerapkan cara aku ini, seenggaknya udah punya checklist 3 ini. 2 sama 3 mudah untuk dilakuin karena kita tinggal ngalamin profile sama bikin aja portfolio kita supaya lebih menarik. Nah, tapi ini nih yang pertama, pernah punya pengalaman handle project freelance ini yang menurut aku cukup krusial karena biar teman-teman tahu dulu cara nge-handle project freelance itu kayak gimana. Karena nanti kita nih bakal kerja barengnya sama orang luar negeri yang notabene ya mereka nyari freelancer yang seenggaknya mereka udah pernah nge-handle project freelance lain atau pernah kerja bareng sama orang lain supaya mereka tahu proses projectan freelancer tuh kayak gimana. Aku harap teman-teman seenggaknya teman-teman udah pernah 3 checklist ini. Kalau udah ada, aku yakin cara ini bakal sangat possible banget. Nah, jadi aku di kontra itu dapetin jobs pertama setelah apply lebih dari 70 jobs. Akhirnya ada yang satu dan aku di-hire sama orang itu yang aku apply jobsnya. Dan tapi prosesnya kayak gimana sampai akhirnya aku bisa dipilih. Padahal kan masih ada kandidat lain. Bahkan pada saat itu aku belum ada review juga dan kenapa orang itu lebih prefer milih aku. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kliennya waktu itu memilih meng-hire aku dibandingkan kandidat lain. Jadi yang pertama, portfolio. Tiap orang yang datang ke aku sampai kayak pengen nge-hire aku di kontrak, mereka selalu mengawali dengan nice portfolio. Itulah jadi alasan pertama kenapa kita harus punya portfolio yang menarik. Tadi seperti aku bilang di awal. Karena yaitu buat mengimpress klien dan buat memberikan proses ngedesain kita tuh kayak gimana sih sebenarnya. Jadi makanya portfolio bagus itu wajib ibaratnya. Bukan sesuatu yang disarankan, tapi wajib punya portfolio yang bagus. Yang kedua, proses yang bakal aku lakuin untuk kerjain projectnya. Jadi kan si klien ini nanti bakal ngajakin aku call. Nah, aku jelasin lah kayak kalau misalnya aku dapat project ini, aku nanti approach aku buat ngerjain project kayak gimana. Aku baca detailnya bener-bener kayak si klien pengen apa, terus outputnya pengen apa, dan berapa lama, ya aku jelasin. Aku breakdown pada saat itu juga. Aku jelasin kalau misalnya proses aku kayak gini loh, ntar ngerjainnya durasinya segini gitu, dan approach-nya kurang lebih bakal kayak gini. Udah aku jelasin dengan detail dan kenapa prosesnya aku lakuin ini udah ideal gitu lah. Dan aku kasih lihat juga contoh portfolio lain yang aku ngerjain dengan approach yang sama atau mungkin mirip-mirip. Dan yang terakhir, value plus relevan past project. Nah, ini yang paling penting karena klien itu bakal percaya kalau misalnya kita udah pernah kerja bareng sama orang lain atau mungkin ngerjain project yang mirip-mirip lah ibaratnya. Kayak waktu itu aku dapat project pertama tuh bikin company profile buat individual company. Nah, jadi di situ aku mention aku pernah beberapa kali ngerjain company profile buat individual company sama company dari corporate bahkan ke startup yang ukuran kecil. Aku tunjukin beberapa contohnya dan aku nunjukin juga style yang mungkin cocok ke dia gimana. Udah kayak aku nge-present dan aku jelasin juga sesuai dengan poin kedua approach aku untuk ngelakuinnya gimana. Udah deh, dari 3 hal ini akhirnya 2 kali nge-call, dia setuju kerja bareng sama aku dan udah aku dapet projectnya dan aku kerjain cukup dengan 2 minggu projectnya udah kelar dan dia happy dan akhirnya dia pakai jasa aku lagi karena dia suka cara aku buat ngedesain dan juga gimana cara aku buat ngedeliver projectnya sesuai dengan ekspektasi kliennya. Gitu teman-teman, gimana proses aku cara buat dapetin klien pertama aku di kontra. Cukup straightforward dan ya sebenarnya kalau bisa dibilang itu bisa ada unsur faktor privilege sama luck. Privilege kenapa? Karena sebelumnya aku udah pernah punya ngerjain project freelance yang lama. Terus luck juga ya karena dari sekian banyak akhirnya 70 apply, akhirnya baru ada yang satu. Nah, itu juga jadi kombinasi antara privilege dan luck. Kalau misalnya teman-teman emang pengen coba ya harus emang berusaha, emang cukup keras aku bilang karena aku juga buat dapetin pekerjaan pertama nggak mudah. Kayak aku apply terus, kayak setiap hari targetin ada yang aku apply dan akhirnya aku baru bisa dapetin project pertama. Sebenarnya aku masih ada cerita lain yang pengen aku sampein, tapi cerita itu udah aku rangkum di kelas premium aku yang kontrak. Jadi kalau misalnya teman-teman emang tertarik pengen ngeseriusin kontrak dan tahu gimana best practice cara aku sampai sekarang akhirnya udah bisa dapetin 10.000 USD di kontrak, itu teman-teman aku saranin bisa join ke kelas ini aja. Nanti aku bakal bedah tuntas
cara aku gimana akhirnya bisa pecah telur, tips and trick buat negosiasi sama klien, dapatin case study dulu dari gimana cara aku bisa dapat project kedua, ketiga, sampai project yang sekarang aku lagi kerjain. Oke, itu aja teman-teman. Nanti di next video aku bakal bahas seputar kesalahan freelance apa yang biasa dilakuin oleh pemula, bahkan mungkin sama aku 3 tahun lalu gitu, 3-4 tahun lalu. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di next video ya.